Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih bahas buku The First 90 Days. Kita masuk ke bab 6, fokusnya mencapai keselarasan atau achieve alignment. Betul. Idenya tuh menarik ya. Semakin tinggi posisi kita, semakin kita harus mikir kayak arsitek organisasi. Kenapa? Ya karena kalau elemen-elemen kuncinya nggak sinkron, nggak selaras, rasanya kayak dorong batu gede ke atas bukit, berat, lambat. Iya, bener banget. Jadi misi kita hari ini, gimana caranya kita bisa, ya paling nggak mulai mendiagnosis dan menyelaraskan elemen-elemen ini di 90 hari pertama. Krusial ini. Keselarasan itu intinya gimana bikin strategi, struktur, sistem, sama keterampilan atau skills itu jalan bareng, harmonis gitu. Jangan sampai malah saling ganggu kan? Oh, oke. Akarnya ya di struktur, di insentifnya juga. Nah, pemahaman ini penting meskipun kita belum punya wewenang buat ngubah semua langsung. Oke. Mari kita bedal deh kerangkanya. Jadi ada 4 ya. Strategi, struktur, sistem, sama keterampilan. Yap, 4 itu. Dan ini semua saling terkait ya. Bukan kayak checklist satu-satu gitu. Banget. Nggak bisa dipisah. Ibaratnya satu kesatuan. Diubah satu, pasti ngaruh ke yang lain. Nah, banyak pemimpin baru tuh kejebak di sini biasanya. Kejebak gimana tuh? Ada yang buru-buru misalnya restrukturisasi. Padahal akar masalahnya bukan di situ. Kayak ya cuma mindahin kursi di dek Titanic aja gitu. Haha, iya. Nggak nyelesain masalah ya? Atau ada juga yang, wah prosesnya udah kacau, malah diotomatisasi. Ya makin parah jadinya. Jangan sampai gitu deh. Kan ya, kenapa buku ini bilangnya mulai dari strategi dulu? Nah, pertanyaan bagus. Gini, strategi itu kan fondasinya ya. Jadi evaluasi dulu strateginya. Beneran koheren nggak? Maksudnya logis gak sih secara internal? Nyambung nggak semua bagiannya? Oke. Koheren. Terus? Terus, memadai nggak? Cukup kuat nggak buat capai tujuan? Dan yang paling penting nih, beneran dijalanin nggak di lapangan? Oh, implementasinya ya? Betul. Bisa pakai alat bantu kayak analisis SWOT, tahu kan? Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Atau 5C itu, customers, capital, capabilities, commitments, competition. Perlu juga dipahami ini strategi hasil mikir beneran atau ya cuma kompromi politik aja. Masuk akal. Jadi fondasinya beresin dulu. Nah, kalau strateginya udah mulai jelas, baru kita lihat struktur organisasinya ya. Iya, Buku ini nyebutin soal unit kerja. Terus siapa yang berhak ambil keputusan, pengukuran kinerja sama imbalannya gimana, alur laporannya. betul. Dan ingat ada trade-off atau pertukaran. Maksudnya? Ya, misalnya struktur hierarki. Itu kan akuntabilitasnya jelas ya, siapa tanggung jawab ke siapa. Tapi mungkin jadi kaku. Nah, struktur matriks yang sering kali kompleks itu bisa jadi malah bikin lambat ambil keputusan kan, mesti pilih prioritasnya. Oke, paham. Setelah struktur, terus? Sistem atau proses kerja. Ya, sistem atau proses. Ini bukan soal bagian organisasi di kertas loh ya, tapi gimana kerjaan itu beneran dilakuin sehari-hari. Oh, how things actually get done. Persis. Fokus ke proses inti yang paling penting. Coba deh petakan prosesnya, biasanya kelihatan tuh hambatannya di mana. Seringnya pas serah terima antar bagian. Di handoff-nya ya? Iya, evaluasinya bisa lihat produktivitas, kecepatan, keandalan, kualitas. Yang penting, prosesnya harus dukung strategi. Kalau strateginya eksekusi efisien, ya prosesnya detail. Kalau inovasi, ya prosesnya lebih fleksibel. Sip. Terus yang keempat, keterampilan atau skills. Ini maksudnya tim kita punya kemampuan yang pas nggak gitu? Tepat, secara kolektif ya. Buku ini bedain 4 jenis. Keahlian individu jelas ya. Terus, pengetahuan relasional, ini soal kerja sama tim. Oke. Lalu, pengetahuan tertanam, ini yang nempel di teknologi atau prosedur standar. Dan terakhir, metapengetahuan. Metapengetahuan, apa tuh? Itu kayak tahu siapa yang tahu, atau tahu mesti cari info kemana. Nah, fokusnya di sini, cari gap skill yang paling kritis, sama mungkin ada sumber daya yang sebenarnya ada, tapi belum dioptimalkan. Oke. Strategi, struktur, sistem, keterampilan. Lengkap ya? Tunggu dulu, jangan lupakan budaya. Walaupun nggak masuk 4 elemen utama itu, budaya ini kayak udaranya organisasi. Ngaruh ke semua. Oh iya, budaya. Gimana cara diagnosanya? Coba deh amati asumsi-asumsi dasarnya. Soal kekuasaan misalnya.
Siapa sih yang beneran punya kuasa ambil keputusan? Terus soal nilai, apa yang sebenarnya dianggap penting di sini? Paham ini penting biar perubahan nanti bisa nempel, bisa awet. Mulainya bisa dari hal kecil, ubah perilaku spesifik yang nyangkut sama ketidakselarasan, lewat proyek percontohan mungkin, atau ubah metrik dan insentif. Jadi intinya lihat gambaran besar ya, gimana strategi, struktur, sistem, keterampilan, plus budaya ini saling dukung. Wah, kedengerannya banyak banget ya buat 90 hari pertama. Memang, tapi ini poin pentingnya. Tujuan Anda di 90 hari pertama itu bukan buat benerin semuanya. Nggak mungkin itu. Terus, Wawasan kuncinya tuh, sukses awal Anda ada di ketajaman diagnosis. Itu dulu. Nemuin satu atau dua aja, ketidakselarasan paling gede yang ngeganjal strategi, itu udah kemenangan awal, bukan nyoba ngeberesin semua sekaligus. Diagnosis yang akurat itu sendiri, udah langkah krusial. oke. Jadi fokus ke diagnosis dulu ya. Nah, jadi apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Mungkin Anda belum bisa langsung rombak perusahaan besok pagi kan? Tapi paham kerangka SSSK, strategi, struktur sistem keterampilan ini, ngasih Anda alat diagnosis yang kuat. Betul sekali. Anda jadi bisa mulai ngerti gitu kenapa kok ada yang rasanya seret atau lambat. Kayak dorong batu tadi. Ini juga ngasih Anda, bahasa buat diskusi yang lebih strategis sama atasan. Mirip kayak si Hannah Jeffy itu. Persis. Intinya, mulailah mikir kayak arsitek. Coba amati di tempat Anda, gimana elemen-elemen ini nyambungnya. Saling dukung ketujuan nggak? Atau malah saling tarik-tarikan, bikin gesekan. Diagnosis awal ini pondasi yang berharga banget. Nah, sebagai penutup nih, coba satu hal buat Anda renungkan. Coba pikirin satu aja sumber frustrasi atau hambatan yang sering banget muncul di peran atau organisasi Anda sekarang. Pakai kacamata strategi, struktur, sistem, keterampilan, plus budaya tadi, jangan-jangan akar masalahnya memang ada ketidakselarasan di antara elemen-elemen itu. Sesuatu buat dieksplorasi lebih lanjut ya. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi kita hari ini.